Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nila Eka Sari. Saya CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri Rambi Puji, Kabupaten Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada tahapan ini, CGP melakukan 3 langkah dalam pembelajaran atau praktek supervisi. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Assalamualaikum Pak Alwi. Oke, waalaikumsalam Bu Nila. Ini Pak Alwi, setelah kita kemarin observasi dalam kelas, kan Pak Alwi sudah observasi di kelas ketika mengajar. Kira-kira apa yang Pak Alwi rasakan ketika mengajar? Untuk yang pembelajaran kemarin itu karena memang babnya ini bab baru buat anak-anak, jadi anak-anak di awal itu ada yang antusias dan ada juga yang masih kurang antusias karena memang materinya materi baru hingga anak-anak masih belum mengenal sampai jauh materinya. Iya. Kemarin materinya apa ya Pak? Untuk materi yang kemarin itu adalah descriptive text yang mendeskripsikan orang. Oh, orang. Biografinya orang. Anak-anak kan bersuka anak sendiri. Iya. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran untuk yang kemarin itu bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran sendiri, akhir dari tujuan pembelajaran itu anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan orang, utamanya teman sejawatnya. Jadi mulai dari karakteristiknya, kemudian dari psikologisnya, sehingga anak-anak itu bisa menggambarkan teman yang ada di sebelahnya dalam bentuk descriptive text. Oh begitu, iya. Jadi menurut Pak Alwi, apakah tujuan pembelajaran yang Pak Alwi inginkan dalam kelas itu sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran di dalam kelas itu ya sudah tercapai, tapi belum maksimal. Oh gitu, ya tidak apa-apa, nanti kan Pak Alwi bisa melanjutkan ke teman berikutnya. Berlanjutkan. Kemudian Pak Alwi, kemarin kan Pak Alwi memiliki area pengembangan. Ya. Area pengembangan Pak Alwi kemarin apa saja yang ingin dikembangkan? Untuk area pengembangannya kemarin itu ada beberapa. Mungkin yang pertama ini adalah saya ingin mengembangkan tentang berdiferensiasi antar siswa itu baik dalam proses maupun produk. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dari anak-anak itu sendiri terhadap teman sejawatnya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak dapat berbagi budaya positif yang ada di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa memberikan refleksi diri terhadap selama pembelajaran yang saya berikan. Dan yang terakhir itu adalah kesadaran diri anak-anak atau mindfulness. Dan itu harapannya dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran selama di kelas dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oh seperti itu. Kira-kira dari area pengembangan yang Pak Alwi inginkan kemarin itu di mana yang ada kendala Pak? Untuk kendalanya sendiri, kalau pada pembelajaran berdiferensiasi itu kendalanya dari anak-anak itu masih kurangnya bekerja sama dalam proses pembentukan kelompok, dalam bekerja sama mengembangkan tugas yang saya berikan. Namun dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak sudah, saya pikir sudah maksimal, sudah berjalan. Sudah berjalan. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah saling berbagi, sudah saling bekerja sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu dalam prosesnya. Kalau untuk yang lainnya mungkin ada untuk lagi? Yang lainnya, untuk sosial emosionalnya itu, nah anak-anak di sini sudah bisa mengikuti apa yang saya perintahkan. Contohnya dalam memberikan ice breaking. Nah, yang tujuannya adalah anak-anak untuk menumbuhkan semangat dalam pembelajaran dengan adanya ice breaking tersebut. Kalau diajak main kan anak-anak lebih semangat ya Pak. Betul. Lebih semangat bermain anak-anak daripada pembelajaran. Pembelajarannya, iya. Kemudian ini Pak, ketika jenengan melakukan pembelajaran di kelas kemarin, ada kendala yang
teknis tidak, misalkan pemahaman anak-anak dalam pembelajaran itu, apa lebih ke, karena kan bahasa Inggris ya Pak, tentunya anak-anak sulit ya memahami itu. Tekniknya Pak Alwi agar anak-anak lebih memahami gimana Pak? Untuk kendala teknis itu pasti ada. Ya. Nah, kendalanya yang saya alami kemarin itu ketika saya menjelaskan memakai bahasa Inggris, anak-anak ada yang bisa memahami, artinya itu anak-anak ada yang paham ketika saya ngomong bahasa Inggris dan juga ada yang belum paham. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, saya coba menggali untuk anak-anak yang paham, anak-anak paham atau tidak, saya mencoba untuk diberikan beberapa pertanyaan. Artinya kalau anak-anak bisa menjawab, berarti anak-anak paham. Kalau anak-anak tidak bisa menjawab, berarti anak-anak belum paham. Tidak tahu artinya ya? Iya, sehingga saya perlu untuk mentranslitkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan cara begini anak-anak baru paham. Sehingga memang saya memberi di awal itu memakai bahasa Inggris. Tujuannya adalah anak-anak biar bisa dan terbiasa mendengarkan gurunya ketika ngomong bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian Pak Alwi, ketika melaksanakan pembelajaran kemarin, kira-kira keantusiasan anak-anak itu bagaimana Pak? Ya, anak-anak pada waktu pembelajaran anak-anak sangat antusias, apalagi topiknya itu adalah hal baru bagi anak-anak dan mendeskripsikan temannya. Sebenarnya dari anak-anak itu ingin menyampaikan lebih jauh, cuman terkendala kosakata yang mereka miliki. Nah, namun ketika saya minta anak-anak untuk mendeskripsikan memakai bahasa Indonesia, semuanya bisa. Ya. Namun ketika bahasa Inggris itu ada beberapa anak yang memang perlu pengembangan dalam kosakata. Kemudian Pak Alwi, kemarin di akhir pembelajaran kan saya melihat Pak Alwi melakukan refleksi. Betul. Ya, setelah 5 tahapan tadi, Pak Alwi juga melaksanakan refleksi diri. Betul. Itu ketika jenengan membaca, kan pakai kertas kemarin ya Pak? Ya, betul. Pakai kertas gitu. Nah, ketika jenengan membaca refleksi diri dari anak-anak, itu bagaimana tanggapan Pak Alwi? Kalau saya melihat dari apa yang sudah disampaikan anak-anak itu ada yang menuliskan bahwasannya Pak mengajarnya terlalu cepat, Pak jangan terlalu banyak memakai bahasa Inggris seperti itu. Sehingga dari situ saya bisa merefleksi diri saya sendiri. Oh ternyata untuk memberikan pembelajaran baru dalam bab baru itu pemakaian bahasa Inggrisnya itu tidak boleh 100%. Sehingga saya harus mungkin bisa menggunakan 75% atau 65%. Itu yang diberikan oleh anak. Tapi anak-anak merasa senang loh. Iya, karena bahasa Inggris itu kan sulit ya. Jadi memang harus diimbangi sama bahasa Indonesia. Penjelasannya harus campur. Tapi ketika mereka maju ke depan kan mereka pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris karena memang anak-anak sudah mempersiapkan sebelumnya. Walaupun mau pakai teks boleh, langsung boleh seperti itu ya. Kemarin kan satu kelompok maju ke depan ya Pak. Kebetulan mereka menayangkan video. Iya betul. Menayangkan hasil produknya. Hasil produknya ya. Ketika hasil produknya itu mungkin ketika prakteknya mereka baca mungkin ya Pak, tapi kan tetap bagus. Iya, tetap improve anak-anak. Iya, tetap improve. Dari apa yang mereka inginkan, mereka menyampaikan dengan kemampuannya sendiri. Jadi tidak menuntut membaca teks saja tidak, tapi mereka dengan improve-nya sendiri itu mereka bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Iya, oke. Terima kasih Pak Alwi. Terus harapan Pak Alwi untuk kedepannya dalam pembelajaran Pak Alwi inginnya bagaimana Pak Alwi? Nah untuk kedepannya saya ingin anak-anak itu ketika pembelajaran anak-anak antusias dan mereka juga selalu menanamkan budaya-budaya positif seperti halnya kalau saya itu terbiasa awal pembelajaran itu meminta anak untuk melihat di bawah meja kursi apakah ada sampah. Oh iya. Sehingga anak-anak bisa membuang sampah ketika ada sampah yang ada di bawah meja kursinya. Tujuannya adalah agar mereka nyaman dalam pembelajaran. Jadi itu rencana tindak lanjut Pak Alwi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Alwi. Ketika nanti Pak Alwi membutuhkan saya untuk menemani atau berdiskusi masalah pembelajaran di kelas dan sebagainya, saya siap membersamai Pak Alwi. Kita bekerja sama berkolaborasi untuk menjadi guru yang profesional yang bisa menuntun anak-anak berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan siswa. Terima kasih nih Pak Alwi untuk waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak Alwi. Assalamualaikum.